Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ini Ramadan keberapa? 6. Ini diapalkan hari demi hari. Ya. Ibu bapak mulai saum kapan? 1 Ramadan ya. Awas jawabnya ulah Senin atau Selasa. Ya, Ibu, Bapak, jazakumullah khairan katsira atas doa-doanya. Saya kemarin dirawat 5 hari, ya, di rumah sakit. Dokter bilang, Ustadz nggak boleh terima tamu. Pokoknya nama Ustadz istirahat aja. Jadi memang saya nggak terima tamu, nggak terima yang nengok. Dan memang setelah dirasa-rasa, orang kalau dirawat di rumah sakitnya bagusnya tong ditengok. Sabab sok diwawancara. Ieu teh naon nu karaos? Terasa apa? Ya, eta kumaha? Ngajawab. Datang deui Ustad teh karaos naon? Ya kan? Kabayang teu mun 7 orang, 1 orang 5 pertanyaan. 35 pertanyaan. Hal yang sama, matak dokter langsung, Ustadz saya larang terima tamu. Nah, jadi di bawah teh, aya nu sumping pada besuk Ustadz Aam, sana mina Ibu Tita ditinggal di daftarna, Ibu nggak bisa ditengok. Jadi hanya 3 orang yang dibolehkan ditulis, ya, yang lainnya enggak. Tapi memang hikmahnya recovery kita lebih cepat. Jadi memang saya intinya mah kecapean. Jadi pulang umroh langsung safari dakwah. Safari dakwah teras dalgona di sini. Terus saya ke Singapura. Tuh ngajak-ngajak Anda. Saya teh diem-diem kan Anda mah sok hayang ulah ilu. Saya teh ke Singapura, Bu. Nah, saya ngedropnya di Singapura. Wah. Saya bahkan gini, apa saya ke Mount Elizabeth gitu kan, karena hotel saya dekat Mount Elizabeth. Tapi saya tahu, di Singapura itu kalau udah dirawat, hese keluar. Benar-benar udah sembuh baru keluar. Saya teh sok sieun lebaran di ditu. Wah, saya nahan diri saja, ya kan gitu. Nahan. Sampai di bandara itu saya benar-benar kelelahan gitu ya. Jadi begitu landing jam hari Sabtu. Jadi saya take off tuh Sabtu malam. Landing di Soekarno-Hatta itu jam 8.30 malam. Langsung saya ke Edelweiss. Langsung masuk ruang rawat. Langsung pasang itu, pasang ini. Dah aja istirahat. Jadi 5 hari untuk dokter perawat di Edelweiss, terima kasih ya, terutama dokter Hendarsyah yang begitu telaten gitu ya. Tiap hari, terus para perawatnya juga udah meureun Ustadz Aam teh ya, jadi lamun Ustadz Asep mah meureunnan, tapi katang eta mah SOP-nya udah begitu, bagus perawatannya ya. Jadi saya nostalgia waktu COVID, ya kan gitu. Nah, jadi pokoknya 5 hari itu nggak boleh ditengok. Ya. Nah sebenarnya ya saya masih minum obat gitu, ya masih minum obat. Jadi obat belum selesai karena sebenarnya masih perawatan. Harusnya hari ini saya istirahat, tapi kan saya teu kuat hayang papanggih. Jeng Abah Engkon. Jadi saya nggak kuat. Ya, mata sengaja saya tadi hanya materi inti saja.
tanya jawab tuh sok ya kan gitu. Sebab penyakitnya kalau udah di forum lupa. Kan guru mah gitu aya yang jadi guru. Guru mah kieu urang mamun gering terus ngajar cager cenah. Balik ka imah gering deui. Guru mah gitu ya. Ya guru itu ya. Sok ada yang jadi guru. Jadi orang kalau jadi guru tuh kalau ketemu murid cenghar. Semangat. Wah gitu. Balik ke rumah goprak. Ya. Ya, makanya saya batasi tadi. Walaupun saya dari jam 8 udah nyampe sini, tapi saya bilang saya menahan diri sok lah. Yang penting mas saya ketemu dengan jamaah, saya udah kangen. Jadi selama saya di rumah sakit teh nu kabayang teh saudara-saudara semua. Jadi ya Allah sayang sama saya, kamu istirahat saja. Jadi kan lamun teh dirawat mah meureunnan maksa-maksakeun, bukan maksa-maksakeun. Jadi emang merasa kita teh kuat gitu, ya. Iya, jadi saya teh apa saya ke IGD di Mount Elizabeth, tapi saya tahu bahwa saya ini pasti kudu dirawat. Saya tahu kan kalau di sana teh teu bisa gitu. Kecuali lu benar-benar beres. Kabayang, orang lebaran sorangan. Kelebaran sorangan, ya kan gitu, nggak ada denger takbiran, tahan aja pokoknya mah ya itu di bandara rasanya tuh kekeliengan gitu ya antara sadar dan tidak ya kan gitu. Udah masuk matak begitu masuk rumah sakit benar-benar nyaman enak teh setelah 3 hari. Setelah 3 hari tak sudah mulai ya, bisa buka HP gitu. Ya kalau WA kanu sakit cukup doakan. Tidak mang naon. Ya, gini ya Anda nanti ya. Kalau ada yang sakit nge-WA boleh. Seueur nu mudah-mudahan Ustaz sehat, syafaqallah dan seterusnya. Amin, amin. Kan jawabnya enak, amin. Tapi seueur ge ieu teh naon? Abdi meni reuwas. Panyawat naon naon nu karaos urang kergering kudu ngajawab yang terasa adalah bener tuh teh teh pelajaran ibunya. Jadi kalau ngaWA kanu teu damang cukup doakeun tos we da teu ngaWA ge nu penting mah Anda ngadoakeun ya. Cukup sebenarnya bagi orang sakit mah. Ibu tahajud doakan ya Allah semoga Ustaz Aam sehat, diberi kekuatan, kesabaran jadi pengugur dosa tos. Teu laporan gitu nanaon. Nah, jadi hari ketiga keempat kakara saya waduh ningali WA ratusan gitu. Diacak dibuka. Matak punten yang WA-nya langsung di clear chat. Ya. Sabab dina hate amin ya rabbal alamin ya Allah. Jadi amin ya rabbal alamin ya Allah. Seluruh yang mendoakan semoga jadi pahala amin ya rabbal alamin. Delete dibaca. Sabab eusina sama. Ngan biasa iseng. Cik naon eusin eta ayeun Ustad abdi reuwas. Teu damang naon anu karaos. Sakit apa? Apa yang dirasakan? Coba 10 we nu nanya gitu. Urang meureunna kieu we. Tapi ya teh pelajaran bagi saya. Ternyata jangan nanya. Makanya baginda Rasulullah itu kalau ada yang sakit cuma nanya, "Kamu sakit?" Pegang. Lalu Nabi berdoa. Ya. Selesai, ulang. Nabi mah tara ngawawancara nu gering. Kan ari dokter mah kan harus paham. Gimana coba di sini masih sakit, di sini terus paham ini. Kan dokter. Ari Anda apa? Ari Anda apa? Ari dokter mah ku saya dijawab serius. Di sini dok, masih ada mual Pak? Masih ada pusing Pak, masih ada ini. Kan puguh manehna mah ngobatan. Hari Anda ngaWA naon nu karaos.
Aya nu nanya, panasnya berapa? Duh, ya Allah. Apakah ada demam? Ya. Mungkin virus, Ustadz. Dokter itu ngomong virus. Tapi itu teh jadi pelajaran untuk kita. Pantesan Kangjeng Nabi mah kalau nengok teh sebentar, singkat, nggak banyak nanya. Ini pegang, doakan, ya, insya Allah kamu sehat, ya, pulang. Itu teh kumaha, wawancara. Eta teh ustad teh di bandara teh kumaha tah, kabayang teh saya kudu ngajelaskeun. Eta di bandara ke rumah sakit ustad nganggo ambulan. Henteu mobil sorangan teu enak, hiung. Dengan mobil pribadi ngagoler gitu. Ya, tapi aya nu lucuna Paknya gitu. Aya nu sedihna ya, terharunya karena banyak yang mendoakan. Terima kasih jazakumullah katsira. Intinya saya sudah sehat walaupun sebenarnya masih dalam proses ya. Kudu nama dinten ieu teh masih istirahat, tapi karena enggak kuat kangen dengan jamaah MPI yang spesial. Wah, jamaah spesial semua. Ya, tosono. Ya, Ibu Bapak, hari ini kita akan bahas tentang pesona Ramadan. Ya, pesona itu artinya sesuatu yang membuat kita tertarik. Ya. Jadi pesona itu sesuatu yang membuat kita tertarik, sesuatu yang membuat kita ingin tahu, itu pesona, ya, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang pesona Ramadan, pertama, Ramadan itu punya pesona memberi kebahagiaan. Gitu ya. Pesona pertama itu memberi kebahagiaan, ya. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, jadi pesona Ramadan itu bahagia. Nah, bahagia itu ada dua. Bahagia yang bersifat duniawi, bahagia yang bersifat ukhrawi. Misalnya, bahagia yang bersifat duniawi, kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih. Bahagia saat berbuka. Nah ini kalau bicara bahagia saat berbuka, berarti bahagia yang bersifat duniawi, ya. Dan memang sejujurnya orang itu ada rasa senang. Bapak Ibu suka ada rasa senang kan kalau udah mendekati adzan maghrib, terus adzan maghrib, senang gitu. Seumur hidup saya belum ada begitu adzan maghrib, aing geus buka. Jadi seperti naon sih? Geus maghrib ini teh. Ya Allah. Gitu. Seumur hidup belum pernah selalu alhamdulillah. Ya Allah udah maghrib. Jadi itu bahagia yang sifatnya duniawi gitu loh. Ya. Bahagia yang bersifat duniawi. Nah, terus bahagia yang bersifat duniawi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu. Kalau kamu lagi sehat, sok berpuasa. Kamu bakal lebih sehat. Berarti itu dimensi apa? Kalau kita lebih sehat, itu ukhrawi apa duniawi? Duniawi. Tapi kalau kamu lagi sehat. Makanya ayat tentang saum itu disebut klausul sakit. Wa in kuntum maradha, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau kamu safar yang berat, fa iddatu min ayyamin ukhor, kamu boleh ganti di hari lain, ya. Nah, saya sekarang kalau puasa nggak bagus, ya, karena masih dalam proses pengobatan, proses recovery. Maka begitu saya sehat, saya puasa, ya. Sumu tasihu. Kalau kamu lagi sehat, kamu puasa, kamu lebih sehat.
Tapi Islam mengakui kondisi di mana orang itu saat sakit, ya. Maka ganti nanti di hari lain. Ada saat kita melakukan perjalanan yang berat sekali. Kan perjalanan teh macam-macam, ya. Ti Cimahi ka dieu kan safar meureun. Ade tong bararuka. Ya. Ibu nah buat ram abdi mati Cimahi. Nah, udah buat ram di anak. Itu mah kan perjalanan yang bukan membuat Anda berat gitu ya. Tapi kalau perjalanan misalnya sampai 12 jam di kendaraan, nah, boleh berbuka gitu ya. Nah jadi Islam itu mengajari suatu yang realistis. Bahkan bagi orang yang sakit dan diperhitungkan dia tidak akan sembuh dari sakitnya, bukan kodok lagi, dia fidyah. Ada orang yang sakit menahun, ya. Misalnya orang yang cuci darah. Cuci darah itu kan minumnya harus teratur, ya. Gak boleh gitu 12 jam tanpa minum gitu, kudu teratur. Nah maka yang cuci darah itu tidak berpuasa. Nah maka yang bersangkutan bukan kodok, tapi fidyah. Ya, gitu. Jadi orang yang sakitnya berkelanjutan, tidak sembuh-sembuh, ya dia bayar fidyah. Orang yang sakitnya berpeluang untuk sembuh, dia bayar qadha. Tapi bagi orang yang sehat, maka sumu tasihhu. Puasalah kamu, maka kamu lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Contoh sederhana, kan perut kita tuh jangan kayak tong sampah. Segala asup. Ya, namanya gugah buras 2. Jam genep nasi kuning. Jam 8 kupat. Eta perutnya capek, cek perutnya. Naon sih? Urang gawe wae. Karena kan dia kerja kan menggiling ya, mengolah. Iya perutnya capek, cece. Si usus teh capek. Nah begitu Ramadan cek usus teh alhamdulillah urang teh capek teuing. Itu membuat kita sehat. Makanya saum Senin Kamis. Yang lebih hebat lagi saum Daud atau saum 3 hari pertengahan. Itu membuat sehat gitu ya, membuat sehat. Nah itu cerita tentang pesona Ramadan yang bersifat duniawi. Ada kesehatan, ada kegembiraan, kebahagiaan, ya kan? Gitu. Nah, terus secara sosial, ini masih duniawi juga. Saum itu membuat relasi dengan teman jadi lebih dekat. Ada bukber, terus suami biasanya buka teh di luar, bukan makan teh ting di mana. Tapi kalau Ramadan mah minimal sahur mah di rumah. Moal ayah ayah kemana? Sahur bersama. ayah mau sahur bersama. Bukber tapi kan berhenti tiap hari. Nah makanya tahu nggak Bu? Di antara yang tanda petik non muslim itu iri dengan ritual kita, ada buka bersama di hotel itu, di hotel ini, di rumah itu, di rumah ini. Non muslim teh kabita, apa kabita bahasa Indonesianya Ustaz? Tergiur, pengen, matak mereka teh sok ngayakeun. Tapi lin bukber naon deh judulnya teh. Serius Pak, tak percaya. Sok, di hotel tuh kadang mereka ngadain. Apa judulnya? Ting, pokoknya mereka kasih judul ya gitu. Makan malam, dinner bersama. Ya, kita di kantor ada bukber, di hotel ada bukber, di keluarga ada bukber, ya kan gitu. Tahu nggak? Kalau itu teh sehat secara sosial. Sehat Bu secara sosial, ya kan gitu. Seneng gitu misalnya saya ada rejeki ngajak teman-teman berbuka. Saya teh seneng. Itu sehat secara sosial gitu. Jadi pesona Ramadan itu pertama membuat kita bahagia. Ya, bahagia dalam konteks duniawi.
happy secara sosial, bisa sehat, ya, bisa bahagia saat kita berbuka. Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu memberi makan kepada orang yang berbuka, maka pahalanya sama seperti kamu puasa. Ari kamu nah teu puasa, urang mah geus mere keur nu muka. Tah salah. salah ya kan. Misalnya kieu Ustadz Asep, nah Ustadz Asep enggak puasa. Saya udah 5 kali ngasih makan untuk yang berbuka. Karena cenah pahalanya sama dengan, nah itu teh bukan berarti menggugurkan puasa, Mas. Nah, ya. Kan sok aya nu aya ide, geus we cenah ngasih makanan berbuka. Seolah-olah jadi gugur kewajiban dia. Tidak gugur, hanya dia berpahala. Nah, saya ingin cerita sama ibu bapak, ini namanya bahagia dimensi duniawi. Ya, bahagia dimensi duniawi Bapak Ibu. Ya, nah jadi kata Nabi, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 bahagia. Farhatun inda fitri, bahagia saat berbuka, ya. Kemudian dia makin sehat, kalau sedang sehat dia berpuasa makin sehat. Secara sosial juga dia makin sehat, ya kan? Gitu. Yang kedua, bahagia dalam dimensi akhirat. Farhatun inda liqa'i rabbih. Mereka bahagia saat bertemu Tuhannya, ya. Jadi tidak ada kebahagiaan yang paling dahsyat bagi kita orang beriman kecuali saat bertemu Tuhannya. Makanya kita suka mendoakan orang yang wafat dengan kalimat inna lillahi wa inna, sesungguhnya milik Allah dan semoga almarhum bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah. Makanya mohon maaf kalau non muslim Anda tidak membaca itu. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu doa sebenarnya. Doa supaya almarhum bertemu Tuhan, bertemu Allah. Doa, ya. Makanya innalillahi itu spesial sebenarnya untuk yang beragama Islam. Makanya non muslim kalau ingin didoakan innalillahi kudu asup Islam heula. Bisi gitu teman Anda, orang mun maotnya doakeun innalillahi, nya tapi kamu kudu Islam heula ku saya didoakeun. Termasuk juga almarhum. Itu almarhum itu panggilan untuk yang muslim. Kalau yang non muslim apa Asep? Ya. Mendiang. Ya. Saya tidak pernah menyebut almarhumah Putri Dayana. Walaupun sobat ya tata. Enggak pernah saya. Saya nyebutnya mendiang Putri Dayana. Karena non muslim. Jadi Anda kalau non muslim itu nyebutnya mendiang. Almarhum itu doa. Ya. Misalnya gini. Almarhum Bapak Ahmad, maksudnya semoga Allah merahmati Bapak Ahmad yang sudah wafat. Nah, dan Anda tahu kan yang namanya doa kepada non-muslim di dalam surat At-Taubah ayat 113, doa ampunan, doa rahmat kepada orang meninggal mah harus kepada yang seagama. Gitu. Nah, jadi kata Nabi, satu bahagia saat dia di dunia, yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia saat bertemu Tuhannya, ya. Nah, Ustadz Asep mohon dilihat teman-teman semuanya juga Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Coba Bapak Ibu perhatikan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad,
dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Jadi kegembiraan orang yang berpuasa itu karena mendapat rahmat Allah. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Bapak Ibu, manusia makan senang kumpul-kumpulnya. Maksudnya kumpul. Ya, mengoleksi tas, ngoleksi sepatu, ngoleksi jam. Manusia mah senang ngoleksi. Sok di rumahna aya meureun koleksi. Ari tiung butut wae mah aya meureun, ya kan? Dikoleksi ya. Bahkan aya nu udah jelas butut, udah mah piceun nih lebar gitu kan. Bahkan aya nu nyimpen baju bayi ya. Katanya keur incu kabayang teu ieu anak teh lahir, anak lahirnya cek suami teh mah udah atulah baju-baju si AA tah nu bayi geus teu cukup kasih ke nu atuh udah masih bagus kan bayi mah kan 2 bulan udah gede begitu entong engke si AA mun boga anak kabayang tuh ieu si AA nanti masih bayi keneh entong engke si AA kalau boga anak kalau punya anak kan gak usah beli lagi saha nu daekeun matak Bu. Sekiranya memang di rumah teh perlu dibagikan, sudah tidak digunakan, bagikan we ke saudara, ke siapa gitu. Ya kayak kerudung ibu udah nggak pakai, bagikan. Ya, komo tah baju baru keur bayi. Saya pengen sekali bilang, cung nu di rumah aya baju bayi keneh. Nah, ayana tah bagikeun aya nu ngacung masalahna. Ya anakna teh geus kuliah ayeuna teh. Anakna sekarang udah kuliah. Baju bayi waktu dia bayi teh aya keneh. Ku suami teh udah dibilang, "Mama atuh naon cik jawabnya?" "Engke keur anakna si AA." Kan gitu. Jadi memang manusia mah cenderung senang mengoleksi. Hal itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi rahmat Allah, karunia Allah itulah yang harus jadi sumber kebahagiaan kamu. Dan kalau Allah sudah ngasih rahmat dan karunia, itu lebih baik dari apapun yang kamu kumpulkan. Dari apapun yang kamu koleksi. Nah gitu ya. Nah. Ayat lain yang berkaitan dengan bahagia di akhirat ya. Coba dilihat surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ayat 6 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, di situ diungkapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insan, hai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kamu telah bekerja keras menuju Tuhan, suatu saat kamu akan menemuinya. Jadi begini Pak Bu, tiap hari kan kita melakukan aktivitas. Hal yang sederhana, ibu bangun, ibu masak, ya, ibu nyiapin makanan sahur terus. Bapak pergi ke kantor, beraktivitas terus. Itu namanya kamu telah bekerja keras.
Hakikatnya menuju Tuhan. Hakikatnya hari demi hari yang kita lewati itu sedang menapaki menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Suatu saat kamu akan menemuinya. Jadi sebenarnya ibu, bapak, hari-hari yang kita lewati dengan berbagai aktivitas, ujung-ujungnya famulaqih, kamu akan menemuinya. Nyah di situ pakai huruf besar, maksudnya mulaqih, kamu akan bertemu Allah. Jadi artinya ibu bapak, kita berkegiatan tiap hari, berkegiatan, apapunlah kegiatan Anda. Itu sebenarnya menurut ayat ini, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menjalani hidup. Ada teman-teman yang kerja pergi jam 7, pulang jam 7 malam, pergi jam 7, pulang jam 7 malam, kadang lembur, ya kan gitu. Nah, terus nggak kerasa kalau pegawai negeri mah ujug-ujug nanti teh pensiun. Udah pensiun teh segala penyakit karasa. Udah pensiun teh sok segala penyakit karasa. Udah dicek, udah pensiun mah gula darah naik, tekanan darah naik, asam urat naik, segala naik. Tapi ada catatan dari laboratorium, yang turun hanya penghasilan. Itu mah laboratoriumnya rada aneh, sok ngasih catatan. Jadi kabayang tuh sama Anda, di satu sisi penghasilan menurun, kondisi fisik membutuhkan biaya besar. Tapi ujung-ujungnya famulaqih, kamu akan bertemu Tuhannya. Saya, Bapak, Ibu, kita melewati aktivitas tiap hari, famulaqih. Satu saat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah menggunakan masjid ini 3 Ramadan. Iya betul nggak? 3 Ramadan. Ramadan pertama strict, ditarutup gitu. Tapi bingung ieu teh saha. Dipasang di situ pengukur suhu. Anda kudu daftar lewat online. Itu Ramadan pertama. Ramadan kedua udah leluasa. Ramadan ketiga udah percaya ke saya. Dari Ramadan pertama kita ngaji di sini sampai sekarang boleh jadi ada saudara-saudara kita yang famulaqih, dia sudah menemui Tuhannya. Makanya Ramadan ini kita kudu sungguh-sungguh, berjuang, ikhtiar semampu kita. Bisi tahun depan mah kita teh sudah famulaqih, sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini mengatakan, berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang diberi catatan amal dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ia akan dihisab, diperiksa, diaudit dengan mudah. Jadi semua yang kita lakukan itu kan tercatat. Mau baik, mau buruk, semua tercatat detil. Dan Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Jadi tidak ada catatan yang salah. Semua. Makanya jangan pernah berharap kepada orang. Karena orang mah tidak bisa memberikan balasan apapun. Tapi berharaplah kepada Allah. Allah yang maha tahu, maha adil atas segala sesuatu. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka kalau dia mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya, ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Diauditnya, diperiksanya dengan mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan ia akan kembali kepada keluarganya. Nah,
Keluarganya di sini siapa? Apakah uaknya, bibinya, tantenya, suaminya, istrinya? Mereka akan kembali kepada keluarganya. Nah, yang dimaksud keluarganya di sini apa? Masru, yang sama-sama beriman dengan gembira. Jadi kita ini semua memang beda darah. Kita ini tidak senasab. Binnya aja beda-beda. Tapi semoga di hari kemudian nanti kita berkeluarga. Ya. Jadi kita berdoa, sekalipun nasab kita berbeda, asal usul kita berbeda, dari tempat yang berbeda, semoga di satu saat Allah mempertemukan kita menjadi keluarga yang sama-sama beriman dengan penuh kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Siapapun diri kita yang hadir, pasti punya ujian yang beda-beda. Ada yang diuji oleh anak, ada yang diuji oleh pasangan, ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji oleh teman. Semua yang hadir di sini tuh ujiannya beda-beda. Beda-beda. Begitulah cara Allah memberikan jalan pada setiap orang untuk bertemu pada satu titik yang sama. Jadi teman-teman yang diuji dengan kekurangan harta, terima. Itu boleh jadi pintu surga. Yang diuji dengan anak, ya terima. Boleh jadi itu pintu surga. Jadi siapapun diri kita, pada akhirnya yang menjadi target hidup kita itu seperti yang dijelaskan ayat ini. Siapa yang diberi catatan amal dengan dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan diperiksa dengan periksa yang mudah, dengan audit, dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan mereka akan bertemu kembali pada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Jadi sebenarnya yang namanya keluarga itu, ada keluarga yang sifatnya nasabiah. Anak kita, adik kita, ayah kita, ibu kita itu nasab. Nah, tapi yang dimaksud dengan ayat ini, ahlihi masrura itu bukan sekedar keluarga yang sifatnya senasab, tetapi sama-sama beriman. Nah karena itu kita selalu berusaha untuk bareng-bareng berbuat amal soleh. Ya tujuannya satu, kita saling mendoakan, saling menguatkan. Karena inti dari kehidupan dunia mah ujian. Dan sering berulang saya katakan bahwa
ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap manusia pasti akan mati. Tapi sebelum mati dia diuji dengan baik atau buruk. Nah, teman-teman yang oleh Allah sekarang rasanya diberi kemudahan, kelancaran, tentang apapun, Anda diuji dengan kebaikan. Bapak ibu yang sekarang tuh rasanya hidup itu berat sekali. Lepas dari ujian ini, masuk ke ujian ini, masuk ujian ini, maka Anda lagi diuji dengan kesulitan. Itu juga bentuk cinta Allah kepada kita. Nah, puncak dari kebahagiaan akhirat itu dijelaskan di surat Al-Qiyamah ayat 22-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di ayat itu ada firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Memandang Tuhannya. Jadi teman-teman, kenikmatan tertinggi itu bukan surga. Bukan. Tapi kenikmatan tertinggi itu adalah ila rabbiha nadhirah. Mereka bahagia, mereka berseri, puncaknya itu memandang Tuhannya. Ya. Semoga kita semua oleh Allah diberi jalan, diberi kesempatan untuk wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah kita berseri ila rabbiha nadhirah. Bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku tercinta, kenikmatan tertinggi. Jadi kenikmatan tertinggi itu bukan berada di dalam surga, tetapi melihat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Bisa memandang Tuhannya secara langsung. Semoga kita semua oleh Allah di bulan yang penuh berkah ini diberi jalan, diberi kekuatan untuk berkumpul dalam surganya. Untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, nampaknya untuk hari ini mas sampai jam 10:04 aja ya. Latihan ulah langsung 2 jam gitu ya. Bisi ticangklak, bisi karugrag ya. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan minggu depan saya udah lebih fit lagi, udah lebih sehat lagi. Ibu bapak juga selalu sehat ya, selalu diberkahi. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.